kembali untuk jabatan perancang perundang-undangan. Nah, sebetulnya kalau di tempat kami, Ibu, prinsipnya dari Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina, kami akan segera melakukan pelantikan, Ibu. Tapi dikarenakan dengan pergub kami, di mana pelantikan itu tidak dapat didelegasikan, atau kami pelantikan pasti oleh PPK kami, sehingga untuk jadwal untuk pelantikan tidak bisa sesuai dengan apa yang kita jadwalkan. Kalau di tempat kami, perencanaan kami setahun itu pelantikan sekitar 4 kali, Ibu. Cuman untuk waktu dari PPK pada saat itu, Pak Gubernur itu kami tergantung jadwal dari Pak Gubernur tersendiri, Bu. Jadi dan kami ketika melakukan pelantikan itu tidak bahasa Jawanya itu selentir, Bu. Jadi sedikit-sedikit. Minimal kami 50 orang baru kami ajukan untuk pelantikan. Dan yang terakhir kemarin di tahun 2023 ini kami melantik sekitar 2 perancang perundang-undangan, Bu, di mana rekomendasinya itu sebetulnya ada 7 orang, tetapi yang diajukan untuk dilakukan pelantikan itu hanya 2 kalau enggak 3, Ibu. Sehingga kenapa kami tidak bisa melantik semua? Karena di Provinsi Jawa Tengah masih masih banyak jabatan fungsional itu yang berkeinginan ke depannya menjadi struktural. Padahal di beberapa kesempatan ketika kami memberikan sosialisasi atau rapat di situ kami selalu menekankan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Heni, di dalam jabatan fungsional itu pengembangan karirnya bisa melakukan pengembangan karir secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Jadi apabila Bapak Ibu yang sudah melakukan atau diangkat di dalam jabatan undang-undangan, apabila nanti mau menjadi ke struktural bisa melalui mekanisme perpindahan diagonal juga untuk Bapak Ibu yang belum diangkat. Jadi di tempat kami masih terdapat seperti itu, Bu. Jadi kalau nanti di jabatan fungsional nggak bisa ke struktural, padahal itu statement itu sudah kami sampaikan berulang kali bahwa itu tidak benar. Karena di aturan Permenpan 1 pun sudah diperjelas dan dipermudah bahwa semua pejabat fungsional yang dari awal formasinya sudah jabatan fungsional bisa diangkat ke jabatan fungsional tanpa menggunakan rekomendasi dan belum pernah naik pangkat walaupun 1 kali seperti itu, Ibu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Eni. Jadi sebetulnya kalau pengalaman di BKD Provinsi Jawa Tengah atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk jabatan perancang peraturan perundang-undangan, sebetulnya kami membuka lebar pintu yang selebar-lebarnya terkait hal tersebut untuk teman-teman dari dari formasi perancang peraturan undang-undang itu bisa untuk dilantik ke jabatan perancang perundang-undangan. Jadi di slide berikutnya juga kami di tempat kami itu sebetulnya izin Ibu kepada instansi pembina, kami di Jawa Tengah itu mempunyai keputusan Gubernur nomor 069/4 tahun 2023 di mana itu sebagai dasar kami untuk melakukan pengangkatan atau untuk melakukan kenaikan jenjang bagi teman-teman jabatan fungsional, Ibu. Jadi di tempat kami sebelum atau yang terbaru itu kami untuk melakukan perpindahan, pengangkatan kembali itu menggunakan keputusan Gubernur nomor 069/4 tahun 2023 ini, Bu. Jadi kalau ada di dalam keputusan Gubernur itu perubahan rekomendasi, misalkan dari keputusan Gubernur itu terdapat 22 formasi, tapi ternyata rekomendasi dari instansi pembina itu sekarang berubah menjadi 15 yang akan kami pakai yang direkomendasi, Ibu. Tapi untuk dasar kami, sebelum ada rekomendasi yang terbaru, masih digunakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 069/4 tahun 2023, Ibu. Jadi di tempat kami sebetulnya kalau permasalahan perancang undang-undang itu ada yang pertama mungkin sekalian diskusi, Bu, yang di slide berikutnya itu ada di pertama ini, Bu, terkait dengan penilaian angka kredit, Ibu. Penilaian angka kredit kalau dari kami itu melihat teman-teman setelah diangkat jabatan fungsional
itu angka kreditnya terakhir ya pada saat angka kredit di jabatan tersebut, Bu. Di tempat kami belum ada tim penilai sehingga pasti dinilaikan di instansi pembina, Bu. Iya. Sedangkan menurut di Permen 1 juga 2002 versi, di mana pola konversi itu apabila angka kredit sebelumnya itu konvensional harus diintegrasikan. Teman kami yang Provinsi Jawa Tengah, kami cek sampling, kebanyakan belum ada untuk angka kredit terbarunya setelah diangkat ke jabatan ibu. Jadi kami sebetulnya sekalian izin tanya Ibu terkait dengan banyak informasi dari teman-teman kami yang di Biro Hukum. Recording in progress. Kami ini juga nanti insya Allah akan ada rapat Bu terkait dengan penggunaan aplikasi disepakati. Jadi kami sebetulnya sudah meminta teman-teman dari jabatan fungsional itu untuk kami usulkan membuat akun disepakati agar pada saat rapat koordinasi nanti teman-teman jabatan fungsional sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut, Bu. Cuman dasar aplikasi tersebut, aplikasi disepakati itu juga lihat, mohon maaf, terakhirnya masih PAK yang pada saat dilantik Ibu seperti itu. Jadi kalau mohon maaf juga sudah terlambat, mungkin kami mengharapkan besar harapan kami untuk PAK yang sudah dikirim biar bisa diselesaikan, biar teman-teman kami yang di daerah ini bisa melakukan integrasi di dalam aplikasi disepakati, Ibu. Terus juga sebetulnya kemarin ketika pengangkatan itu beberapa sampel juga saya tanyakan terkait jabatan fungsionalnya. Di lampiran itu hanya terdapat rekomendasi, Bu, di mana kebanyakan jabatan fungsional itu ada rekomendasi dan sertifikat uji kompetensi dari Dirjen PP katanya tidak ada untuk uji kompetensinya, hanya ada untuk rekomendasinya. Sedangkan di Permen 1 tahun 2023 itu dijelaskan setiap jabatan fungsional itu yang akan melakukan kenaikan jenjang juga wajib mengikuti uji kompetensi dan lulus uji kompetensi seperti itu, Bu. Jadi mungkin besar harapan kami di diskusi kali ini, kami juga mendapat pencerahan terkait dengan PAK dan uji kompetensi bagi teman-teman dari jabatan perancang undang-undang, Bu. Seperti itu. Mungkin sebagai masukan juga, Ibu, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Heni terkait dengan perpindahan diagonal. Sebenarnya di Permen 1 tahun 2023 sudah sangat dijelaskan bahwa semua pejabat pelaksana atau staf apabila mempunyai pangkat golongan 3C ke atas itu kalau perpindahan dari jabatan lain masih menjadi ahli pertama. Tapi di ketentuan yang diagonal, promosi itu dimungkinkan untuk misalkan dari pejabat pelaksana untuk ahli muda atau pejabat pengawas menjadi ahli madya. Di situ disebutkan bahwa itu termasuk dalam promosi diagonal. Mungkin harapan kami ketika nanti adanya uji kompetensi juga bisa difasilitasi untuk teman-teman yang akan melakukan promosi secara diagonal, Ibu. Jadi di teman-teman kami itu juga ada keinginan yang besar untuk menjadi jabatan fungsional tersebut seperti itu, Bu. Karena mohon maaf sekarang ini walaupun eranya sudah jabatan fungsional tetapi masih banyak teman-teman yang dari jabatan fungsional juga ingin atau mempunyai keinginan untuk menjadi struktural, Ibu. Walaupun sekarang di struktural pun jabatannya sudah semakin sedikit, tapi teman-teman dari pelaksana maupun pejabat fungsional itu trennya di Provinsi Jawa Tengah masih sangat besar untuk
mendaftar menjadi pejabat struktural. Mungkin seperti itu Ibu di sharing yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nanti kalau ada tanya jawab bisa kita diskusikan sama-sama Ibu. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ferry. Dari Mas Deta ada tambahan? Izin Ibu mungkin sedikit menambahkan saja. Silakan. Menambahkan tadi mungkin ada ketinggalan-ketinggalan dari yang disampaikan oleh Mas Heri. Antara lain itu yang utama terkait di kompetensi itu tadi ya Bu ya. Soalnya teman-teman di sini itu sudah sering menanyakan ke kita ingin naik jabatan Mas, kita ingin naik pangkat. Lah itu untuk uji kompetensinya seperti apa. Memang di kita ini yang sering banyak itu mungkin ada juga seperti kami sebagai BKD itu komunikasinya kurang intens ya Ibu ya. Jadi kadang-kadang info-info terkait adanya uji kompetensi, adanya rekomendasi itu dari BKD di sini kadang malah lebih mendapat infonya di teman-teman CF itu sendiri Bu. Seperti itu. Diharapkan nanti ke depannya akan ada komunikasi lagi yang lebih baik, yang komprehensif. Kalau ada info-info misalnya terkait ada jadwal uji kompetensi, terus kemudian ada diklat-diklat yang mungkin bisa difasilitasi oleh APBN, mungkin kan bisa menyampaikan ke teman-teman JF perancang perundang-undangan supaya sebagai stimulan gitu. Jadi teman-teman tuh merasa semangat, oh kita tuh diperhatikan, hukumnya kita ada terus, aman, jadi kita nggak hadap-hadap cemas. Kemudian untuk peningkatan kapasitas kita ada karena difasilitasi oleh pusat, jadi nggak perlu nunggu 2 tahun, kita mengusulkannya tahun ini di ACC anggarannya untuk diklat baru 3 tahun lagi kan, juga terhambat dari teman-teman. Yang pertama, terus kemudian ini sangat teknis Bu, yang dibilang tadi dari PAK yang sudah dinilaikan di pusat itu kemudian kan timbul PAK yang terakhir dan kemudian rencana akan kami integrasikan sendiri menggunakan aplikasi disepakati Bu. Dan nanti untuk ketika PAK tersebut itu sudah kita menjadi mekanisme integrasi komunikasi disepakati itu nanti yang tadi siapa Ibu tetap harus setelah kita ubah itu ditangani oleh pejabat di pusat juga setelah dari PPK kita sendiri. Mungkin itu saja itu beberapa permasalahan mungkin bisa sharing dari teman-teman provinsi kabupaten lainnya, bisa dari ini juga di BKN atau dari teman-teman instansi pembina. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ferry dan Mbak Deta, Mas Deta ya, Mas Ferry dan Mas Deta untuk sharing apa yang dilaksanakan oleh BKD. Mohon izin Bu Heni, mungkin sebelum saya sampaikan ke Bu Heni, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh instansi pembina sepertinya ya Bu ya. Jadi izin saya mewakili menjawab beberapa pertanyaan. Tadi yang pertama kami merespon file yang disampaikan oleh Mas Ferry terkait dengan rekomendasi pengangkatan. Di situ tertera ada pengangkatan murni, ada penyetaraan, dan ada rekomendasi karena perpindahan. Kami sudah cek ya, juga, saya juga pegang rekomendasinya ini ternyata rekomendasi perpindahan ya. Karena rekomendasi perpindahan itu akan kami keluarkan setelah mengikuti uji kompetensi ya. Itu adalah rekomendasi untuk pengangkatan pertama, artinya rekomendasi untuk CPNS formasi perancang. Jadi itu klarifikasi dari kami dan saya pegang suratnya ini ya. Nah, kemudian berikutnya tadi kondisi yang disampaikan terkait dengan kena ada formasi perancang tidak mau diangkat, itu seharusnya tindakan tegas dari BKD karena tadi Bu Heni sudah menyampaikan sekarang pola karir itu lebih terbuka, bisa vertikal, diagonal, horizontal. Jadi tidak ketika yang bersangkutan sudah mengisi formasi masuk dengan formasi mau tidak mau suka tidak suka ketika sudah ada rekomendasi harus segera diangkat ya. Jadi itu catatan untuk BKD di Jawa Tengah. Jadi jangan ngikutin maunya orang gitu. Kalau ngikutin maunya pasti akan cari yang membutuhkan ya. Nah, kemudian juga menjadi catatan ini tadi agak juga memberikan memberikan perhatian ya, bahwa tadi pengangkatan tadi sempat tertunda karena ada pejabat. Waduh, kalau seperti ini harusnya dipikirkan, dicarikan alternatif. Karena ini akan berimplikasi pada posisi atau pada karir dari teman-teman yang seharusnya segera diangkat. Ini kan akan terjadi terkatung
mohon disampaikan kepada pimpinan supaya kondisi seperti ini bisa segera ditanggulangi, dicarikan solusinya. Dan ini juga mungkin menjadi pembelajaran juga untuk BKD-BKD lain yang ada di provinsi seluruh Indonesia. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa penilaian angka kredit. Saya akan berbicara secara umum karena nanti terkait dengan angka kredit, nanti dari instansi pembina akan ada kegiatan tersendiri terkait dengan pemahaman ataupun sosialisasi terkait dengan konversi angka kredit ya. Nah, untuk angka kredit tadi disampaikan bahwa untuk di Jawa Tengah itu belum memiliki tim penilai. Nah, selama ini, maaf kalau saya note langsung ya, sudah ada dari Pemprov, dari bagian hukum, dari Biro Hukum yang selalu koordinasi dengan kami ya. Ini Mbak Tea, apakah ini bolak-balik ke Dijen PP, apakah ini tidak disampaikan ya? Karena banyak hal-hal itu sudah kami jawab, ternyata mungkin tidak terinfokan. Artinya memang sinergitas ini diperlukan dalam semua lini ya, sehingga tidak sepertinya pekerjaan atau informasi itu terkotak-kotak gitu ya kan. Tidak bisa juga kalau kami terus-terusan ada keterbatasan ketika kami melakukan kegiatan secara forum seperti ini. Mungkin ada yang pas mendengarkan, ada yang tidak. Nah, ini mohon yang mendapatkan informasi bisa berbagi informasi juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman lainnya. Nah, tadi ketika tidak ada tim penilai seharusnya memang BKD Jawa Tengah sepertinya memang diakui ya kurang koordinasi, lebih banyak langsung berhubungan dengan instansi pembina ya. Jadi kalau memang tidak punya tim penilai sendiri itu bisa langsung mengajukan ke tim penilai pusat. Nah, artinya ketika tahun 2022 jadi saya juga jadi pertanyaan berarti di 2022 teman-teman di sana tidak melakukan penilaian ya. Ya, ya sebetulnya sih ini kehilangan momen karena sebetulnya hasil kerja sampai masa penilaian 31 Desember 2022 itu ketika dilakukan penilaian itu kan menjadi tabungan ya, tabungan yang nantinya ke depan bisa ditambahkan dari konversi predikat kinerja untuk kenaikan pangkat atau jenjang kita. Ya sudah, berarti ini momen ini sudah terlewati karena memang sudah berakhir batas waktunya. Nah, kemudian tadi berikutnya terkait dengan penilaian yang dilakukan secara konvensional, nah itu memang harus dilakukan secara konversi. Ada sistem ya, ada aplikasi yang dimiliki oleh BKN itu disepakati, nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan kami dan juga kami berencana akan melakukan kegiatan juga menggandeng dengan BKN, ada aplikasi disepakati, dan nanti seperti apa teknisnya nanti ditunggu Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, kemudian berikutnya, nah ini langsung menukik ke TUSI di tempat saya, di tempat kami di standarisasi, ini ada beberapa kegiatan. Terkait dengan uji kompetensi, mohon diperhatikan bahwa sebelum pelaksanaan uji kompetensi ya, uji kompetensi ini kami mendasarkan pada Permenkumham 17 tahun 2023 yang ditetapkan di 26 atau 28 April 2023. Nah, waktu itu kami sudah melakukan sosialisasi itu di 31 Maret ya 2023 dan di bulan Mei 2023 itu untuk pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan pada bulan Mei. Kenapa? Karena di dalam Permenkumham tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi itu dilaksanakan setiap bulan Mei dan November. Ya. Dan untuk pelaksanaan bulan November, insya Allah nanti tanggal 6 kami akan melakukan sosialisasi dan kami pun akan mengundang melalui forum yang seperti ini. Jadi jangan disampaikan bahwa kami tidak menginformasikan atau seperti apa. Mungkin nanti BKD akan diperbaiki dan juga artinya diperbaiki akan dimasukkan dalam daftar undangan. Sepertinya mohon maaf kalau kemarin mungkin ada yang terlewat, artinya ternyata informasi itu yang datang itu tidak selalu menginformasikan kepada yang lain. Ini yang kami sesalkan ya, sehingga kami mengundang seluruh perintah daerah tapi ternyata ketika ada hal seperti ini ternyata misinfo ya. Ini menjadi pembelajaran bagi kami juga. Nah, terkait dengan pelaksanaan diklat atau pelatihan ya, sekarang tidak dikenal istilah diklat, tapi pelatihan fungsional perancang peraturan undang-undangan, memang kenapa kami tidak pernah menginformasikan secara langsung kapan jadwalnya, terus kapan, kadang-kadang kami itu ini ya, ketika kami sudah menerima surat, terus orang tuh ngejar, kapan saya dipanggil. Nah, ini yang mohon disadari bahwa penyelenggara diklat itu ini adalah kerjasama antara Dijen PP dengan BPSDM Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah ini yang menyelenggarakan adalah BPSDM, yang menentukan waktu akan pelaksanaan ini adalah BPSDM ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman tidak bisa mengejar kapan saya dipanggil, kapan akan dilaksanakan, tetap kami harus koordinasi dengan BPSDM. Nah itu ya sepertinya terkait dengan sepertinya itu ya dengan dengan tugas dan fungsi kaitan dengan instansi. Tapi kami
kami dari instansi Bina akan terus mengadakan kegiatan forum seperti yang berbagi info tidak hanya berguna bagi teman-teman perancang, tapi juga bagi pengelola kepegawaian dari BKD supaya informasi diterima secara hands. Kalau ada hal yang jelas nanti bisa berkomunikasi langsung dengan kami di luar dari kegiatan yang dilaksanakan melalui forum seperti ini. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bu Heni selaku narasumber untuk merespon, Bu. Ini juga sudah banyak yang raise hand sepertinya ya. Pasti banyak hal yang akan ditanyakan. Silakan Bu Baik, Heni. terima kasih Bu Adriana. Tadi Bapak Ibu sudah khususnya di BKD Jawa Tengah ya sudah banyak dijelaskan oleh Bu Adriana selaku instansi pembina ya, yang memang sudah merencanakan kegiatan-kegiatan teknis dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada, gitu ya. Nah, saya coba mencermati beberapa permasalahan yang muncul di BKD Jawa Tengah terkait dengan adanya kebijakan baru. Dan mungkin ini nanti perlu informasi lebih dari Bu Adriana ya dan tim selaku nanti pengelola unit instansi pembina ya berkaitan dengan adanya kebijakan Permenpan 1. Tadi ada muncul informasi yang terputus khususnya berkaitan dengan uji kompetensi gitu ya. Di dalam Permenpan 1 dimungkinkan instansi pemerintah itu untuk dapat menyelenggarakan uji kompetensi. Tapi strateginya itu adalah yang tertuang, itu adalah harus dulu dapat akreditasi dari instansi pembina. Nah, apakah ya, jadi memang nanti harus dilakukan koordinasi. Apakah memang saat ini instansi pembina itu proses penyusunan instrumen akreditasinya ya. Jadi tanpa ada akreditasi dari instansi pembina, juga tidak dapat instansi pemerintah menyelenggarakan uji kompetensi. Ya, maknanya akreditasi dulu. Itu yang perlu digarisbawahi adalah akreditasi. Kemudian perlu juga informasi-informasi terkini berkaitan dengan kebijakan yang baru karena sudah tidak ada lagi kewajiban untuk terpenuhi pelatihan fungsional. Berarti instansi pembina saat ini mungkin sudah proses untuk membangun pembelajaran terintegrasi. Dan memang diharapkan perancang peraturan perundang-undangan itu tidak harus memiliki kompetensi khusus, hanya khusus di jabatan perancang peraturan perundangan. Tetapi mungkin ada kompetensi lain yang memang dibutuhkan untuk berapa tahun ke depan gitu ya, menuju renstra, renja gitu ya, persiapan. Jadi memang tidak harus terpenuhi saja di kompetensi jabatan fungsionalnya, tetapi ada kompetensi-kompetensi khusus ya, yang memang perlu dimiliki, yang generik atau yang khusus lainnya. Nah, itu mungkin instansi pemerintah ya, daerah khususnya itu intensitas komunikasi, koordinasinya juga harus lebih ditingkatkan untuk menggali informasi terkini dari instansi pembina. Saat ini sedang membangun kerangka apa gitu ya. Ada beberapa hal khususnya ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan kinerja. Nah, apakah instansi pembina sudah, karena implementasinya di 1 Januari 2023 Bapak Ibu, ini kan perancang sifatnya terbuka. Ruang lingkup kegiatannya itu seperti apa? Jangan sampai pejabat penilai kinerja itu memberikan tugas yang tidak sesuai dengan jabatan perancang gitu ya. Jangan sampai. Kalau toh dimungkinkan diberikan tugas tambahan lain, tapi jangan lebih dari tugas jabatannya yang tertuang di dalam ruang lingkup kegiatan. Gitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan terbatasnya informasi UKOM, kemudian pelatihan, kemudian peningkatan kapasitas. Mungkin ini intensitas komunikasi koordinasinya harus ditingkatkan. Kan kita perlu informasi terkini dari tadi ya,
dari 19 tugas instansi pembina mana yang kira-kira ini berdasarkan kebijakan terkini Permenpan 1 ini yang sedang proses atau sudah dilakukan oleh instansi pembina dalam rangka pembinaan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berkaitan dengan kalau di dalam kebijakannya memang ya Bapak Ibu ya, kinerja pejabat fungsional apabila tidak diusulkan paling lama 30 Juni 2023 itu dianggap tidak ada gitu ya. Nah, bagaimana dengan para pejabat fungsional ya hasil penyetaraan yang diberikan penugasan sebagai sub atau core di dalam SK surat keputusannya sudah tertuang diberikan angka kredit ya, disetarakan diberikan angka kredit, kemudian diberikan tambahannya adalah 25%. Apakah juga termasuk itu hilang kalau tidak diusulkan sekaligus berbarengan dengan kinerja? Nah, ini mungkin perlu didiskusikan dan mungkin perlu koordinasi dengan Kemenpan RB. Kalau lisan saya pernah, karena permasalahannya banyak, tidak hanya jabatan fungsional perancang, banyak. Gitu ya. Kalau saya diskusi dengan Menpan tidak bisa, gitu ya. Tapi bagaimana instansi pembina mengupayakan kalau tidak bisa, apakah secara tertulis ini untuk meredam kegalauan tadi, kegalauan dari para pejabat fungsional. Wah, kinerja saya nggak ada, gitu ya. Kalau ada bukti tertulis bahwa memang berdasarkan ketentuan sebenarnya sudah jelas, tapi kadang-kadang kan yang bersangkutan tadi merasanya saya tidak kurang informasi atau yang lainnya. Nah, mungkin kalau ada legalitasnya, mungkin itu perlu diupayakan ya. Secara lisan saya sudah mencoba mendiskusikan karena banyak yang konsul ke kami tidak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya tertuang secara tertulis dari instansi pembina ya mungkin itu bisa menjadi peredam dalam arti meredam, mengurangi kekecewaan dari pejabat fungsional karena memang ini salahnya ada di pejabat fungsional itu sendiri gitu ya. Kebijakannya sudah ada tapi pejabat fungsionalnya tidak aware dengan kebijakan yang ada. Nah itu ya. Harusnya kalau terputus informasi harusnya ya yang bersangkutan sudah diangkat ke dalam jabatan fungsional. Unit pembina jabatan fungsional mungkin sudah memberikan informasi perubahan paradigma sebagai pejabat administrasi ini ya, eselon pelaksana eselon 5, pengawas administrator ini kan harus berubah. Mungkin unit pengelola SDM-nya sudah menginformasikan, tapi karena tadi ada yang bersangkutan tidak tahu gitu ya, karena memang tidak dengan senang hati menerima kebijakan yang ada. Tapi ternyata setelah ada kendala yang berkaitan dengan karir yang bersangkutan, mulailah gitu ya muncul keinginan-keinginan yang lebih. Nah itu mungkin perlu diantisipasi memang gitu ya Bapak Ibu. Untuk penetapan angka kredit ya pakai integrasi itu adalah pejabat yang berwenang. Nanti mungkin sekaligus oleh tim Bu Adriana memberikan informasi berkaitan dengan pejabat penetap yang berwenang menetapkan angka kredit, gitu ya. Termasuk di dalam bagaimana nanti mendapatkan user ID itu memang instansi pemerintah tetap harus koordinasi dengan instansi pembina, tidak boleh langsung, harus dengan koordinasinya dengan instansi pembina. Mungkin tambahannya sekian Bu Adriana, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Tadi sebetulnya Bu Heni merespon yang disampaikan oleh Mas Ferry dan Mas Deta ya dari Provinsi Jawa Tengah, dari BKD Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini di sini juga sudah ada kita masih ada waktu ya. Sudah ada beberapa teman-teman kita yang raise hand. Mungkin mohon maaf kami akan fokus untuk BKD dulu ya. Di sini kesempatan pertama kami sampaikan nanti pada Ibu Lia dari BKD Provinsi Kalbar.
kemudian Pak Toto dari BKS apa ini BKPSDM. Pak Toto ya, Pak Toto nanti kesempatan kedua. Ya, Bu. Kemudian ya, kemudian satu lagi pertanyaan Bu, mungkin izin saya bacakan ini dari BKSPDM dari Kabupaten apa ini? BK ini apa Bengkayang atau apa ini namanya juga nggak jelas karena MT_ ya. Jadi di Kabupaten Bengkayang ada formasi CPNS 2019 formasi perancang sampai saat ini belum diangkat dalam JF, sudah dinaikkan pangkat ke 3B. Apakah kami masih bisa diangkat? Apakah kami angkat yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional? Mungkin ini merujuk ke ketentuan pasal 16 dari PerBKN 3 2023 ya Bu Heni ya. Nanti mungkin secara komprehensif Bu Heni bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui chat dalam Zoom meeting ini. Silakan kepada Bu Lia dan Pak Toto untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bu Heni. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin bertanya. Izin perkenalkan diri. Mohon izin Bu Lia bisa dibuka dulu kameranya. Terdengar Ibu? Agak putus-putus ya? Nggak bisa ya? Mungkin kalau pakai kamera putus-putus ya, Ibu ya? Halo? Ya. Ya. Baik, singkat saja Ibu. Ya, silakan Bu, silakan. Ya. Saya ingin bertanya kepada narasumber BKN Ibu Hermi ya Bu ya. Mohon maaf kalau salah nama Ibu. Yang pertama, apakah boleh kami melakukan konversi PAK dari konvensional ke PAK integrasi secara manual Ibu tanpa disepakati? Karena kami melihat pengalaman dari kawan-kawan kabupaten kota, ada kendala-kendala yang dihadapi Bu terkait dengan aplikasi tersebut. Yang kedua, saya ingin bertanya terkait dengan pengangkatan pertama. Ada kasus di kami yang OPD-nya dihapuskan Ibu, sehingga kami kesulitan untuk melakukan pengangkatan pertama. Ya, jadi solusi untuk kepada yang bersangkutan untuk pengembangan karirnya seperti apa, Bu? Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah jika terkait dengan integrasi PAK ini, Bu, jika PAK terakhir yang dimiliki adalah PAK yang ditetapkan oleh Pemda lain atau instansi lain, menumpang ya Bu ya, ceritanya menumpang penilaian. Untuk PAK integrasinya ini, konversi dari konvensional ke integrasi, kami mengusulkan ke pusat, ke instansi pembina pusatnya, atau ke Pemda yang mengeluarkan PAK terakhir tersebut. Kemudian yang terakhir Bu, terkait dengan, mohon maaf kalau pertanyaan saya sangat teknis ya Bapak Ibu, terkait dengan pengisian masa penilaian. Di paling atas itu Bu, di bawah judul PAK, baik PAK baru, PAK konversi SKP ke PAK, PAK konversi SKP maupun PAK integrasi dari konvensional ke integrasi, itu masa penilaiannya kami isi apa Ibu? Nah, itu yang tidak pernah kami dapatkan informasinya setiap BKN terkait dengan PAK integrasi dan konversi. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak moderator sudah diizinkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lia. Silakan Pak Toto. Terima kasih. Apakah suara kami terdengar, Ibu? Sangat jelas, Pak. Ya, terima kasih Bu Andriana ini atas pencerahan yang diberikan. Kami saya Toto Sugiarto dari Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dari BKPSDM ya Bu. Ada beberapa pertanyaan ini yang sedang banyak ditanyakan oleh kami yang ada di Kabupaten terkait dengan penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Terkait dengan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di Kabupaten Sarolangun hanya ada 2 orang. Yang satu adalah formasi CPNS, itu sudah diangkat, pertama. Kemudian yang
yang satu orang lagi yaitu melalui penyetaraan jabatan sudah dilantik. Yang perlu kami tanyakan, Bu, kami Kabupaten Sawangun telah mendapatkan surat untuk penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi itu dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kemendikbudristek, kemudian BKN pasti karena yang memiliki disepakati, yang ketiga yaitu kalau nggak salah Kemenkes. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi yang lain bagi JF yang belum kami terima surat untuk penggunaan disepakatinya, Bu. Apakah teman-teman lain di luar dari Inta yang menyampaikan surat ke daerah-daerah bahwa mereka menggunakan disepakati? Nah, bagaimana kementerian lain yang tidak ada suratnya, apakah diperbolehkan menggunakan disepakati? Contohnya seperti JF perancang peraturan perundang-undangan ini. Ya, tidak ada, kami belum menerima surat bahwa instansi pembina silahkan JF perancang perundang-undangan untuk penyesuaian angka kreditnya menggunakan disepakati. Itu bagaimana? Nah, dan kami informasikan kepada Ibu Heni di Direktorat Jabatan ASN bahwa untuk usul user disepakati Kabupaten Sawangun itu dari 3 dinas di BKPSDM, Dinkes, Dikbud, dan Dinas Tanah Pertanian itu sudah mengajukan user disepakati. Nah, yang kami tanyakan lagi, Bu, itu yang kami usulkan yang ada tim penilainya ya, Bu ya. Bagaimana dengan JF lain yang tidak ada penilainya di kabupaten? Apakah boleh mengusulkan user disepakati juga? Nah, yang terakhir, Ibu, terkait tadi kedepannya akan melakukan konversi SKP menjadi angka kredit. Kalau zaman dulu sebelum konvensional bahwa untuk kenaikan pangkat, kenaikan jenjang itu kan harus memenuhi angka kredit pengembangan profesi. Nah, bagaimana ke depan nanti di konversi SKP ini? Apakah pengembangan profesi ini menjadi syarat wajib juga untuk kenaikan jenjang dan kenaikan pangkat? Nah, kredit pengembangan profesi per masing-masing JF itu kami dapatkan, kami lihat acuannya dari mana, Bu? Nah, mungkin ini Bu Hen, Bu Adriana yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto, Bu Heni. Tadi secara langsung Bu Lia dan Pak Toto sudah menyampaikan, sementara pertanyaan dari chatroom tadi sudah saya bacakan ya. Artinya pengangkatan dia sudah 3B tapi ternyata belum diangkat. Nih, bagaimana apakah bisa dilakukan pengangkatan atau seperti apa? Silakan Bu Heni. Baik, saya coba dulu ya, Bu Adriana. Yang Iya, silakan Bu. Bu Lia ya, Kalbar. Nah, yang berkaitan dengan bolehkah menggunakan penyesuaian angka kredit dengan manual tadi ya. Dibangunnya aplikasi disepakati ini tujuannya adalah untuk mempercepat, memperlancar. Kalau instansi sudah memiliki ya, tapi dalam hari ini untuk manual biasanya instansi pembina yang memiliki untuk menyerahkan, karena yang punya kewenangan, ada yang punya kewenangan untuk melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi, ini kan harus koordinasi dengan instansi pembina, yaitu unit kalau instansi pemerintah, unit pengelola SDM. Tetapi persyaratannya yang diajukan ya itu adalah berfungsional ya. Berarti bagaimana sekaligus tadi yang tidak punya tim penilai ya, instansi pemerintah. Nah, ini lakukan koordinasi dengan instansi pembina. Gitu ya. Karena memang harus pejabat fungsional untuk instansi pemerintah. Tuh, yang berkaitan dengan bolehkah boleh gitu. Tujuan dibangunnya aplikasi disepakati adalah memperlancar, mempercepat ya. Tetapi
harus koordinasi dengan instansi pembina. Contoh misalnya BPKP dia punya sendiri yang bisa digunakan oleh instansi pengguna jabatan fungsional binaan BPKP. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang memang belum memiliki tim penilai, kemudian menginginkan tidak menggunakan aplikasi disepakati, boleh koordinasi dengan instansi pembina. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengangkatan perkama karena OPD dihapus. Nah, ini kan pengusulan ini harus dipenuhi ya. Pengusulan kebutuhan ini harus dipenuhi. Berkaitan dengan pemenuhan untuk secara keorganisasian ya, hapus. Mungkin tidak kalau jabatan kebutuhannya itu adalah jabatan fungsional, nah berarti konstruksi untuk pemenuhan karena organisasi. Konsel Kemenpan RB berkaitan untuk pemenuhan, bukan karena instansinya tidak mau mengangkat, ya, bukan karena yang bersangkutan tidak mau diangkat, tapi karena OBD-nya itu dihapus. Solusinya nanti seperti apa untuk pemenuhan tadi, pengusulan formasi dan penetapan kebutuhan tadi, itu ya, Pak Ibu. Kemudian nah, pakai tim lain. Tadi ya sama. Integrasinya apakah dari tim penetap angka kredit tadi? Sekali lagi koordinasi dengan instansi pembina. Ya. Kalau tadi tidak punya tim penilai, apakah mungkin ini bisa diakomodir dilakukan oleh instansi pembina? Karena kewenangan untuk menyesuaikan angka kredit adalah untuk instansi pemerintah itu adalah unit pengelola SDM dan instansi pembina. Nah, itu untuk Bu Lia ya, Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan Pak Toto ya, lagi. Yang belum dapat user itu tetap yang pertama harus koordinasi. Kalau misalnya koordinasi dengan instansi pembina memperbolehkan instansi pemerintah yang menggunakan jabatan fungsional untuk melakukan penyesuaian angka kredit sendiri, mengusulkan kepada BKN. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, memang saat ini itu masih sekitar banyak instansi yang mengusulkan untuk mendapatkan user masih pada proses verifikasi di Direktorat Singka Bapak Ibu ya, masih proses karena ternyata untuk user ID ini kan sebenarnya kegunaannya berbagi pakai, tapi ternyata instansi pemerintah yang memiliki jabatan fungsional yang jumlahnya cukup banyak itu mengusulkannya lebih dari satu. Sehingga kami masih perlu memerlukan waktu yang lebih untuk melakukan verifikasi untuk dapat ditetapkan user ID-nya, ya. Kemudian berkaitan dengan angka kredit pengembangan profesi, memang dengan ditetapkannya peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 itu sudah tidak mensyaratkan lagi angka kredit dari pengembangan profesi. Angka kredit yang diperlukan untuk karir pejabat fungsional, baik untuk pengusulan kenaikan pangkat atau jenjang jabatan, semuanya adalah angka kredit hasil konversi predikat kinerja. Nah, predikat kinerja tersebut diperoleh dari penetapan ekspektasi kinerja melalui dialog kinerja antara pejabat penilai kinerja dengan pejabat fungsional. Idealnya pemberian tadi ekspektasi kinerja itu yang tertuang di dalam formulir, ya. Penilaian kinerja itu adalah yang berkaitan bukan lagi butir-butir kegiatan, tetapi ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan. Makanya memang
perlu diberikan pemahaman pada pimpinan di dalam memberikan ekspektasi kinerja tadi. Kalau di daerah kan kadang-kadang kondisi tidak ideal itu kan banyak ya. Jabatan fungsionalnya apa, justru lebih banyak dibanding tugas tambahannya itu misalnya bukan pengelola keuangan, diberikan tugas pengelola keuangan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang mungkin memang perlu dilakukan koordinasi instansi pemerintah dengan instansi pembina. Memang kalau kita ambil contoh misalnya Kementerian Keuangan itu telah mencoba memformulasikan kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang bisa nanti digunakan sebagai dasar oleh instansi pemerintah karena sifat jabatan fungsional keuangan ini terbuka digunakan oleh seluruh instansi pemerintah. Tapi memang pada kondisi-kondisi tidak ideal tadi, sehingga mungkin Menpan mengatakan kalau ada batasan ruang lingkup kegiatan yang disusun oleh instansi pembina, ini nanti bermasalah apabila, kalau saya menyikapinya adalah apabila kondisi tidak ideal, misalnya jabatan fungsional kedudukannya tidak pada atau tidak sesuai dengan fungsi unit. Tidak sesuai dengan fungsi unit. Mungkin ada ya Bapak Ibu, masih ada ya. Walaupun memang sebenarnya hasil penyetaraan jabatan ini harus dilakukan penataan kembali ya. Tapi dimungkinkan. Kalau misalnya instansi pembina telah membuat ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional, tapi ini ternyata akan digunakan oleh tadi kondisi yang tidak ideal. Tugas jabatannya tidak sesuai dengan fungsi unit. Padahal pemberian ekspektasi kinerja ke pejabat fungsional itu disesuaikan dengan PK pimpinan. PK pimpinan itu sesuai dengan fungsi. Tugas jabatan pejabat fungsional itu tidak sesuai dengan fungsi. Nah, ini akan menjadi kendala untuk penilaian kinerja pejabat fungsional tersebut. Kalau saya menyikapinya, mengapa Kemenpan RB mungkin kurang setuju kalau instansi pembina itu memberikan penetapan ruang lingkup. Seolah-olah itu kaku harus dilaksanakan. Kalau kondisi ideal, minimal ini bisa menjadi acuan. Tapi kalau kondisi ideal, kurang tidak ideal, ini malah menimbulkan masalah. Nah, jadi itu ya Pak Toto, pengembangan profesi tidak ada. Nah, bagaimana pemenuhan angka kreditnya untuk karir pejabat fungsional? Karena sekarang sudah basisnya adalah integrasi. Integrasi itu 100% angka kredit terpenuhi untuk kenaikan pangkat atau jabatan itu di tugas jabatan. Tugas jabatan tertuang nanti bukan di dalam butir-butir kegiatan lagi, tetapi ruang lingkup kegiatan. Jadi angka kreditnya adalah angka bukan akumulasi dari jabatan yang paling rendah sampai saat ini diduduki atau akan diduduki, kebutuhan angka kreditnya itu berapa. Tapi adalah kebutuhan untuk kenaikan pangkat setingkat atau kenaikan jabatan. Gitu. Jadi pendidikan sudah tidak dihitung lagi, 100% adalah tugas jabatan. Makanya di dalam penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi memang sudah dikurangi angka kredit tadi yang tertuang. Angka kredit akumulasi jabatan sebelumnya, yaitu yang tertuang di dalam angka kredit dasar. Yang muncul adalah angka kredit hasil pengurangan angka kredit konvensional dikurangi dengan angka kredit dasar. Nah, angka kredit delta tersebut itu adalah angka kredit dari tugas jabatan. Itu nanti yang bisa diakumulasikan dengan angka kredit konversi predikat kinerja dari Bapak Ibu. Formulasinya untuk konversi predikat kinerja secara teknis Bapak Ibu bisa lihat di Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, sederhana formulasinya, prosentasi predikat kinerja dikali dengan evaluasi kinerjanya mau periodik atau tahunan. Dikali koefisien angka kredit tahunan setiap jenjang.
Nah gitu. Mungkin itu Pak Toto informasi dari saya. Saya kembalikan ke Bu Adriana. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Heni. Tadi dari Bu Lia dan Pak Toto sudah dijawab oleh Bu Heni ya. Nah, ini masih ada waktu, mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang akan menjadi banyak pertanyaan bagi kita semua ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari Setda Provinsi Sulsel, tapi ini juga berimplikasi pada kebijakan yang sudah dikeluarkan BKN ya. Assalamualaikum, izin bertanya Bu, terkait dengan pilihan angka kredit berdasarkan per BKN 3 2023, khususnya pasal 13 ayat 1, bahwa angka kredit diperoleh dari predikat kinerja yang dilakukan secara tahunan atau secara periodik. Apakah kami perancang bisa mengajukan pilihan untuk berapa bulan saja untuk mendapatkan tambahan angka kredit tanpa harus menunggu selama setahun? Misalnya kami ingin naik pangkat tapi masih membutuhkan 3 angka kredit untuk bisa naik pangkat. Kalau menunggu setahun rasanya terlalu lama ya. Kalau bisa dilakukan secara periodik, berarti kami bisa mengajukan AK untuk beberapa bulan yang cukup untuk memenuhi angka pangkat tersebut. Terima kasih. Jadi intinya Bu, sebetulnya ini juga relate dengan telah ditetapkannya per BKN tentang periodisasi kepangkatan ya Bu. Di mana sekarang kepangkatan itu tidak hanya dilakukan di bulan April dan Oktober saja, tapi dilakukan selama 6 kali dalam setahun setiap bulan genap ya, Februari, April, Juni, Agustus, ya pokoknya 6 kali deh bulan genap, nanti dihitung sendiri ya. Nah artinya dengan ada fleksibilitas kenaikan pangkat yang setahun dilakukan selama 6 kali, berarti kan ini sebetulnya sejalan ya. Ketika evaluasi periodik ini, ketika evaluasi kinerja ini tidak dilakukan harus menunggu setahun, tapi bisa dilakukan dengan mekanisme periodik seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, sesuai dengan kebutuhan. Tapi mungkin secara teknis kami juga mohon dijelaskan kita semua supaya itu menjadi lebih jelas. Kemudian satu lagi Bu, terkait ini juga saya bacakan terkait dengan pertanyaan yang dimuat di chat room ya, di chat room ini satu lagi tadi saya baca. Nah, ini agak unik nih. Tapi harusnya mungkin yang menjawab Menpan ini. Oh, pertanyaan direct ke saya, Bu. Jadi enggak, nanti saya jawab direct saja. Mungkin itu tadi ya, Bu ya, karena yang ditanyakan oleh rekan kita tadi itu sejalan dengan kebijakan BKN terhadap pengaturan per BKN tentang periodisasi kepangkatan. Mungkin secara teknis bisa Bu Heni jelaskan kepada kami semua. Silakan, Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Adriana. Kalau melihat dari pengembangan karir jabatan fungsional itu adalah terpenuhinya di angka kredit, terpenuhi angka kredit. Nah, memang untuk penetapan evaluasi kinerja periodik atau tahunan itu harus ditetapkan oleh PPK, ya. Karena instansi pemerintah berbeda-beda, karena harus inline dengan evaluasi kinerja organisasi. Gitu. Ada yang triwulan, ada yang semester. Tujuannya adalah tadi Bapak Ibu, kalau misalnya pejabat fungsional hanya ditetapkan evaluasi kinerjanya tahunan, padahal tadi contohnya yang bersangkutan ini hanya kurang lagi 3 angka kredit. Misalnya di jenjang ahli muda, gitu ya, Bapak Ibu. Jenjang ahli muda koefisien angka kredit tahunannya misalnya 25. Masih kurang 3 lagi. Apakah harus menunggu 1 tahun? Gitu ya. Di Permenpan 6 pun bisa periodik, ya. Tapi periodiknya adalah berdasarkan harus inline dengan evaluasi periodik daripada organisasi. Biasanya kan triwulan ya, gitu ya. Ada yang semester. Kalau kami, ini tadi kebijakan dari PPK. Kalau kami untuk evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan. Setiap bulan kinerja. Karena apa? Peruntukannya adalah pemberian tunjangan kinerja. Pemberian tunjangan kinerja. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya penetapan untuk evaluasi kinerja organisasinya triwulan, itu berarti dari predikat kinerja setiap bulan tadi yang diambil adalah predikat kinerja yang terakhir 3 bulan.
Betul. Kalau memang ditetapkan, karena dasar kami menetapkan untuk evaluasi kinerja setiap bulan adalah pemberian tunjangan kinerja. Jadi apabila ada PNS BKN tidak melaporkan hasil pelaksanaan ekspektasi kinerja pimpinan, itu akan berkurang secara otomatis baik aplikasi tunjangan kinerjanya. Nah, nanti bagaimana mengkonversikan angka kreditnya itu adalah disesuaikan dengan kebijakan evaluasi kinerja periodik dari instansi, ya, masing-masing. Triwulan berarti mau tidak mau, gitu ya, harus dilakukan konversi predikat kinerjanya adalah 3 bulan sekali. Diambilnya dari mana? Dari predikat kinerja terakhir. Bulan kurang, bulan kedua itu baik, bulan ketiga baik, diambilnya untuk konversi predikat kerjanya adalah yang baik. Jadi minimal itu. Kalau misalnya dimungkinkan, kalau pejabat pembina kepegawaiannya, instansi pemerintah menetapkan, karena sekarang untuk periode kenaikan pangkat tidak harus setahun 2 kali, 2 bulan sekali. Nah, bagaimana menjabarkan, kan dasar untuk predikat kinerja pegawai itu dilihat dari hasil predikat kinerja organisasi. Nah, tapi umumnya memang instansi pemerintah itu menetapkannya adalah triwulan, karena kinerja organisasi itu berdasarkan triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Kalau toh mau digunakan setiap bulan, boleh-boleh saja dengan melihat inline dengan kebijakan BKN misalnya, di periode kenaikan pangkat tidak harus 2 kali dalam setahun, itu bisa 6 kali. Jadi ini kebijakannya ada di PPK instansi pemerintah. Mungkin itu Bu Adriana. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang akan bertanya lagi di Zoom meeting ini? Oke. Ya, satu ya. Silakan Mbak Sita dari Dijen PP. Baik. Pengemar. Baik. Izin Bu Heni, Iya, perkenalkan saya Sita dari Direktur Jenderal Peraturan di instansi pemerintah. Kami ingin memastikan kembali Bu, ketika permohonan akun kepada BKN oleh pejabat pengelola ataupun unit pengelola masing-masing Pemda ya Bu ya, itu kan banyak antrian ya Bu ya, sehingga menunggu. Tadi saran Bu Heni bahwa kita bisa melakukan koordinasi dengan instansi pembina. Nah, kami dari instansi pembina ingin menanyakan kembali, apakah bentuk koordinasi itu ketika tidak disetujui Bu, ataupun masih antrian terlalu banyak, kan otomatis waktu deadline 31 Desember ini kan semakin dekat ya Bu ya. Nah, mereka meminta validasi terhadap PAK yang diusulkan melalui manual Bu kepada instansi pembina. Nanti instansi pembina akan memverifikasi PAK yang diusulkan oleh masing-masing PPK. Nah, itu apakah bisa Bu dimungkinkan? Karena ketika waktu ini kan semakin berjalan Bu, ini saja sudah bulan Oktober, waktu kita tinggal 3 bulan lagi. Apakah bisa dimungkinkan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh instansi pembina dari masing-masing PPK bisa melalui hal demikian Bu? Mohon kami informasinya Bu. baik. Terima kasih Bu Sita. Dapat ya Bu Sita melakukan koordinasi dengan instansi pembina, dan memang itu adalah kewenangan instansi pembina untuk melakukan verifikasi. Kalau instansi pemerintah menggunakan ya proses penyesuaian angka kredit dari konvensional ke internal, instansi pembina itu memang dapat membuka ya jabatan fungsional yang dibinanya.
hasil dari penyesuaian angka kredit dari jabatan fungsional yang dibinanya. Kalau sudah dilakukan koordinasi ke instansi pembina, bahwa instansi daerah yang ada kedudukan jabatan fungsional tersebut boleh melakukan penyesuaian manual, tapi tadi instansi pembina itu tetap harus melakukan verifikasi. Makanya mengapa pengusulan untuk mendapatkan user ID itu harus koordinasi dulu dengan instansi pembina gitu. Karena memang kewenangan dari instansi pembina untuk melakukan verifikasi. Takutnya ya penginputan penetapan angka kredit ini tidak sesuai dengan penetapan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, khususnya di jenjang-jenjang tertentu yang memang kewenangannya untuk penilaian ada di instansi pembina. Jadi memang harus, itu kewajiban instansi pembina, Bu Sita ya. Jadi harus. Nah ini yang perlu juga ditekankan kepada instansi pemerintah yang memiliki jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Kalau menggunakan manual mengejar waktu, tapi sampaikan hasilnya ke instansi pembina. Mungkin itu Bu Sita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang izin ya Bapak Ibu ya, proses verifikasi kami memang itu karena memang harapan kami user ini kan berbagi ya, dan bisa dibuka pada saat yang berbarengan aplikasi ini gitu ya. Jadi tidak harus misalnya di BKD Jawa Tengah itu dengan jumlah jabatan fungsional yang banyak itu mengusulkan misalnya 10. Sebenarnya mengusulkan satu user ini bisa berbagi digunakan untuk unit pengelola SDM yang ada di Jawa Tengah gitu. Jadi kami pun untuk melakukan verifikasi waktunya juga tidak lama karena pengusulannya itu lebih dari satu, bahkan ada yang satu instansi 10. Ini yang akhirnya kami memerlukan waktu yang lebih lama. Itu sedikit informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heni. Mbak Reni ada? Ya. Terakhir ya Mbak Reni ya. Bu, izin. Iya, Mas Ferry dulu kali. Silakan Mas Ferry ya. Izin Bu, untuk memastikan aja Bu, yang tadi terkait dengan yang pertama, yang rekom tadi kan di instansi pembina, khususnya Dirjen PP tadi, terkait dengan yang sudah pernah naik pangkat, itu masuk dari rekomnya untuk katam pertama. Sedangkan di surat edaran Menpan, dulu saya pernah baca, seorang jabatan fungsional yang formasi jabatan fungsional dan dia belum diangkat ke jabatan fungsional, akan tetapi sudah pernah naik pangkat 1 kali atau bahkan lebih, itu ikutnya perpindahan dari jabatan lain. Nah, di Provinsi Jawa Tengah itu sudah menerapkan seperti itu. Mungkin untuk Bu Heni atau Bu Andriana terkait hal itu, sebetulnya untuk formasi PNS yang dari awal formasinya CPNS di jabatan fungsional sudah pernah naik pangkat, itu di aturan yang baru itu termasuk perpindahan dari jabatan lain atau bisa disebut dengan pengangkatan pertama. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, hanya memastikan sekali lagi, Bu, yang tadi kami jelaskan, kami itu mengangkat PNS yang perancang perundang-undangan, dasar kami di grup kami. Apakah masih dibolehkan kami mengangkat dengan dasar ini, ataukah kami harus menghitung ulang terkait dengan anjap ABK yang ada di Prof Jateng dan diusulkan ke Menpan terkait untuk rekomendasi formasinya tersebut, Ibu. Mungkin itu saja, Bu. Hanya memastikan saja karena kebetulan ini akan ada yang kami ajukan untuk pelantikan lagi 2 orang, Ibu. Rekomendasinya dari instansi pembina sudah muncul juga dan yang bersangkutan sudah golongan 3C juga. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, sebelum ke Mas Ferry, ke Mbak Reni, karena sejalan dengan pertanyaan Mas Ferry yang pertama. Silakan Mbak Reni. Terima kasih Bu Ana. Mohon izin Bu Heni kepada formasi yang
diangkat tanpa melalui diklat. Tadi saya share mengenai surat edaran di Dirjen PP yang mana memang belum kami sesuaikan ya Bu ya dengan ketentuan yang lama. Yang ingin kami tanyakan kepada BKN, bagaimanakah status karirnya bagi perancang yang telah diangkat transformasi ya Bu, yang diangkat melalui pengangkatan pertama berdasarkan rekomendasi kami, namun yang bersangkutan sudah lebih dari 3B. Yang kedua, tetapi rekomendasi kami masih bunyi pada jenjang lama, Bu. Nah, kalau seperti itu, ketika yang Ibu sampaikan untuk formasi sudah lebih dari 3B, tetapi melalui perpindahan, artinya juga equal jabatan tuh jabatan kan ya Bu? Artinya mereka juga haknya adalah perancang pertama. Iya, seperti itu. Apakah ketika 3C mereka mendapatkan hak bukan perancang pertama ataukah atau perancang pertama haknya ketika 3C? Terima kasih. Mohon izin Bu Heni ini menambahkan sedikit karena ini kami juga mendasarkan pada pasal 16 per BKN 3 tadi ya Bu ya. Kalau dia dengan formasi tapi ternyata belum diangkat, dia hanya boleh naik pangkat sekali nih. Naik 16. Tidak boleh naik. Oke, ya sudah. Silakan Bu Heni, mungkin bisa direspon. Baik, jadi berkaitan dengan lowongan kebutuhannya jabatan fungsional setelah PNS, kemudian belum diangkat ke dalam jabatan fungsional, kemudian sudah mengalami kenaikan pangkat, memang di dalam peraturan BKN 11 pun, ya, surat edaran 23 tahun 2022 memang harus mengikuti mekanisme perpindahan dari jabatan lain, gitu ya. Mekanisme perpindahan jabatan lain. Permasalahannya adalah apabila yang bersangkutan itu tidak hanya mengalami kenaikan pangkat satu kali, ketiga 3A, ketiga B. Mungkin ada sampai 2 kali, bahkan mungkin 3 kali. Berarti pada saat diangkat pun melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain ke ahli pertama. Nah, di dalam peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, Bapak Ibu, kami tuangkan strategi. Ya. Kami tuangkan strateginya adalah apabila pejabat pelaksana ya yang memiliki golongan di atas 3B, berarti C ke atas, diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli pertama. Pada saat yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli pertama, diberikan angka kredit penuh di jenjang ahli pertama. Itu ada di tabel, Bapak Ibu, di KBKN 3. Berarti diberikan angka kredit penuh pelaksana, tertuang di sana adalah 100. Terpenuhi angka kredit di jenjang ahli pertama 100. Untuk kenaikan jabatan memang persyaratannya yang bersangkutan harus duduk dulu 1 tahun. Berkinerjalah 1 tahun. Sudah terpenuhi angka kreditnya dikasih tambah ya. Dinaikkanlah ke jenjang ahli muda. Berarti kalau yang bersangkutan ada di golongan ruang 3C, 3D itu sesuai dengan jenjang jabatannya. Penetapan angka kreditnya melihat dari masa kepangkatan saat ini. Berapa tahun? Dikonversikanlah predikat kinerja tersebut. Kemudian ditambah dengan angka kredit dasar golongan ruangnya saat ini. Itu strategi kami. Supaya apa Bapak Ibu? Tidak mengalami waktu yang lebih panjang untuk kenaikan pangkat atau jabatan melebihi kenaikan pangkat reguler. Itu strategi kami saat ini. Saat ini kebijakannya memang masih harus duduk dulu di ahli pertama bagi pelaksana yang golongan ruangnya di atas 3B. Gitu.
Dengan adanya penambahan angka kredit dasar tadi itu juga strategi. Misalnya pelaksana tadi udah mengalami kenaikan pangkat lebih dari 2, sudah duduk di 3D. Berarti kalau 3D di ahli muda, 3D misalnya ya, misalnya 3D dapat konversi masa ke pangkat 2 tahun misalnya. Dikonversikanlah angka kreditnya, jenjangnya ahli muda 2 tahun. Berarti dapat 50. 50 ya, masa kepangkatannya 2 tahun. Kalau tidak diberikan angka kredit dasar tadi, angka kredit dasar di golongan ruang tertinggi di jenjang 100, yang bersangkutan untuk memenuhi angka kredit. Berarti untuk kenaikan jabatan ya Bapak Ibu ya, U4A berpengaruh terhadap jabatan. Dari ahli muda ke ahli madya itu perlu 200 angka kredit. Kalau hanya dari konversi predikat kinerja yaitu 50, yang bersangkutan untuk mencapai lagi kurang 150. Ya kan? Untuk mencapai 150 dengan koefisien angka kredit tahunan per tahun itu 25, perlu 6 tahun lagi Bapak Ibu. Padahal masa kepangkatannya itu 2 tahun. Tambahlah menjadi 8 tahun untuk ke 4A. Pada itu sudah melebihi KP reguler. Nah, strategi-strategi tersebut yang kami coba tuangkan dalam rangka pembinaan karir jabatan fungsional. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni, Mas Deta, Mas Ferry yang telah berkenan hadir dan berbagi pengalaman ya dengan kita semua. Nah, mungkin sebelum kami akhiri, karena tadi banyak sekali yang menanyakan yang terkait dengan uji kompetensi, sekali lagi kami sampaikan karena banyak yang telat bergabung. Nanti untuk hal teknis silakan berkomunikasi dengan kami, tapi terkait dengan uji yang akan dilaksanakan di bulan November, nanti kami akan laksanakan sosialisasi ya. Mohon nanti semua bisa hadir. Jadi nggak ada lagi yang tanya japri jawab, nanti kalau mau nanya di forum. Jadi yang lain juga bisa dengar gitu, tidak mengulang pertanyaan yang sama. Nah, untuk sosialisasi itu akan di hari Jumat tanggal 6 Oktober 2003. Jadi Bapak Ibu, teman-teman perancang dari kepegawaian, sesuai dengan subjek hukum yang disebutkan dalam Menkumham 17/2023, nanti silakan menghadiri sehingga bisa bisa mengetahui lagi. Jangan sampai nanti kami dikomplain instansi bina nggak kasih informasi gitu ya. Selalu, tapi kadang-kadang yang diundang telat datang, nanti sambil Zoom berjalan minta diulang lagi, minta dijelaskan lagi. Nah, ini kan yang menjadi tidak efektif dan efisien dari sisi penyampaian informasi. Terima kasih sekali lagi perkenan hadir Bu Heni, Mas Ferry, Mas Deta atas kehadirannya. Insya Allah dari instansi pembina, tadi karena banyak sekali pertanyaan tentang angka kredit khususnya terkait dengan kondisi saat ini angka konversi ya, bagaimana nanti dari instansi pembina dari sistem manajemen informasi dan angka kredit mungkin akan melakukan kegiatan BKI yang memang kasih disepakati supaya secara teknis nanti bisa ditanyakan ini hal teknis siapa yang harus mengajukan, apakah personal, apakah instansinya, seperti apa nanti bisa dibahas. Jadi mohon Bapak dan Ibu bersabar, nanti kami adakan kegiatan lagi dan Bu Heni jangan kapok ya Bu kalau di Dengan senang hati, karena Bapak Ibu iya, berdiskusi. terkait dengan kepegawaian JF ini banyak sekali yang harus harus difahami ya, tidak saja oleh teman-teman perancang tapi juga oleh Bapak Ibu yang memang bertanggung jawab untuk mengelola kepegawaiannya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf dari saya secara pribadi dan juga atas nama institusi selama mandu ini ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu kembali dalam kegiatan pembinaan perancang dalam volume pendalaman dengan tema yang berbeda yang mudah-mudahan bisa membantu kegalauan Bapak dan Ibu permasalahan yang mungkin selama ini dihadapi. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.